merupakan bagian dari komitmen kami, yaitu dari Polri, dalam memberantas peredaran narkoba yang terus menjadi ancaman serius buat bangsa ini, buat anak-anak kita, generasi penerus bangsa kita. Rekan-rekan media, untuk mempersingkat waktu, kronologi pengungkapan barang bukti serta langkah-langkah hukum yang sedang dilakukan akan disampaikan oleh Bapak Wakabareskrim Irjen Pol Asep Edi Suheri, SIK NSI. Oleh karena itu kita sama-sama ya kepada rekan-rekan khususnya ya untuk menyimak apa yang akan disampaikan dalam proses kegiatan pengungkapan clandestine lab saat ini yang akan kita sama dengar oleh Bapak Wakabareskrim. Untuk Pak Wakabareskrim, silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Kabag Penum atas waktu yang diberikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang kami hormati Pak Direktur Titik Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Mufti Juarsa, yang hadir pada hari ini, dan juga yang saya hormati ada hadir Bapak Kapus Lapor Bareskrim Polri, ada Brigjen Joko, dan juga hadir di sini Pak Kabag Penum Divhumas Mabes Polri. Terima kasih Pak Kombes Erdi Adimulan, dan juga yang saya hormati Bapak Direktur Intel, Bapak Direktur Interdiksi Narkotika ya, Dijen Bea Cukai. Hadir di sini Bapak Sarip ya, Pak Sarip, terima kasih. Dan juga hadir Kepala KPU Bea Cukai tipe C ya, Soekarno Hatta, Bapak Gatot Sugeng Wibowo, terima kasih Pak Gatot. Dan yang saya hormati di sini yang mewakili dari Bapak Kapolda Jabar ya, di sini hadir Pak Dir Narkoba Polda Jabar ya, Pak Kombes Mangalu ya, terima kasih. Dan juga saya hormati Pak Wadir Narkoba, Bapak Kombes Pol Cahyo Utomo, dan juga rekan-rekan penyidik utama anggota dari Bareskrim Polri, dari Direktorat Narkoba, dan juga hadir yang saya hormati di sini ada para Kapolres atau yang mewakili ya, dari Wakapolres Bogor, dan juga para kasih yang ada di Dijen Bea Cukai ya, Mas Intelijen ya, Pak Martin, dan juga ada Pak Tikno ya. Dan yang kami hormati, kami banggakan rekan-rekan wartawan yang hadir pada siang hari ini. Langsung saja kami akan sampaikan pada rekan-rekan semuanya ya, rekan-rekan media yang saya hormati, perlu kita bersama bahwa saat ini perang terhadap peredaran penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar dan menjadi komitmen serius bagi kita semua. Komitmen ini juga sejalan dengan program Astacita dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, di mana pemberantasan narkoba menjadi salah satu perhatian khusus bagi beliau. Adapun tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden tersebut, Bapak Kapolri telah membentuk Satgas Pemberantasan Narkoba sesuai dengan Des Pemberantasan Narkoba yang berdasarkan pada Kep Menko Polkam nomor 153 tahun 2024 tanggal 4 November tahun 2024 yang merupakan suatu bentuk sinergitas dan kolaborasi antara kementerian lembaga dalam memberantas narkoba di Indonesia.
Bapak Kapolri juga menyampaikan komitmen yang sama kepada kami bahwa kita semua harus terus berperang dan menuntaskan penanganan masalah narkoba dari semua lini, mulai dari hulu hingga ke hilir. Namun pesatnya perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang dinamis membuat upaya pemberantasan narkoba menjadi semakin menantang. Dan hari ini kita semua menyaksikan hasil penggerbegan terhadap laboratorium penghasil narkoba, di mana hal ini menjadi bukti komitmen kami dalam menghadapi berbagai tantangan dalam menuntaskan peredaran narkoba dari hulu hingga ke hilir. Terkait dengan penggerbegan tersebut, kami dari Barreskrim Polri bersama-sama dengan Polda Jabar beserta Ditjen Bea dan Cukai melaksanakan joint operation dalam mengungkap clandestine lab happy water dan liquid narkotika yang berada di wilayah hukum Jawa Barat, khususnya di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, dan Kecamatan Buah Batu, Kabupaten Bandung. Upaya ini berhasil ya dari mulai penemuan paket di Kelurahan Nangewer, Kecamatan Cibinong, yaitu TKP awal, ya, yang kemudian kita kembangkan sehingga merujuk pada clandestine lab happy water dan liquid narkotika di dua lokasi lainnya, ya, berdasarkan hasil pendalaman kami. Laboratorium ini juga diduga terhubung dengan peredaran narkoba yang merupakan jaringan antara Malaysia dan Indonesia. Perlu kami sampaikan juga bahwa dalam joint operation kali ini kami telah berhasil ya, mengamankan 3 orang tersangka, antara lain yang pertama berinisial SR berperan sebagai penghubung, yang kedua berinisial SP berperan sebagai peracik bahan baku, dan yang ketiga berinisial EV berperan sebagai pengemas. Nah, setelah itu juga kami menetapkan DPO terhadap seorang X yang mempunyai peran sebagai pengendali jaringan yang saat ini masih dalam proses pengejaran oleh tim kami. Perlu kami sampaikan juga bahwa total barang bukti ya, yang berhasil diamankan dari joint operation ini antara lain, yaitu pada TKP pertama di sebuah jalan yang terletak di Kelurahan Nangewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ditemukan di dalam mobil tersangka inisial SR, yaitu yang pertama 100 saset kemasan berisikan serbuk happy water, yang kedua 51 buah jerigen yang berisikan cairan liquid dengan macam-macam rasa dengan total isi cairan sebanyak 259 liter. Dan yang ketiga, 3 buah jerigen berisi cairan bening yang diduga sebagai bahan baku narkotika dengan total isi cairan sebanyak 3 liter. Dan ini sudah dilakukan pengecekan oleh lapor positif mengandung golongan amfetamin. Ya, positif mengandung golongan amfetamin. Kemudian perlu kami jelaskan di TKP yang kedua, yang terletak di salah satu perumahan di Kelurahan Nangewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ditemukan di rumah tersangka inisial SR, yaitu yang pertama 140 botol ukuran 20 mili berisikan liquid vape. Ya. Dan yang kedua 1000 saset kemasan happy water. Dan selanjutnya di TKP ketiga yang terletak di salah satu perumahan di Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ditemukan di rumah yang dijadikan clandestine lab dengan inisial tersangka SP dan inisial EV, yaitu yang pertama bahan jadi antara lain. Ada beberapa poin yang akan kami sampaikan, ya. Yang pertama sebanyak 7.333 saset kemasan berisikan serbuk happy water.
Ya. Yang kedua, sebanyak 494 botol liquid cair berukuran 20 mili. Yang ketiga, terdapat 62 butir pil warna hijau kuning mengandung MDMA. Dan yang keempat, ada 95 butir pil warna merah mengandung MDMA. Dan yang kelima, 5,9 kg kirigen berisikan cairan liquid toffee rasa pandan dan anggur. Dan yang keenam, terdapat 2 botol plastik bening berisikan cairan berwarna biru bening sebanyak 2,2 liter. Selanjutnya kami sampaikan untuk bahan baku narkotika antara lain. Yang pertama, 3 buah jerigen berisi cairan bening dengan total cairan sebanyak 3 liter. Hasil pemeriksaan laboratorium forensik positif mengandung golongan amfetamin. Ya. Dan yang kedua, 1 botol plastik bening berisikan cairan bening sebanyak 3,03 liter positif mengandung memamfetamin. Ya. Yang ketiga, 4 bungkus aluminium foil berwarna silver bertuliskan 10,4 kg berisikan serbuk yang sudah terpakai yang diduga bahan baku narkotika. Dan hasil pemeriksaan dari lapor adalah mengandung bahan kimia metil valeric acid. Yang keempat, 1 plastik bening berisikan serbuk putih yang diduga bahan baku narkotika. Dan ini mengandung bahan kimia siklopentakarboxylic acid. Ya. Selanjutnya perlu kami sampaikan untuk bahan baku prekursor antara lain, yang pertama 2 botol warna hitam ukuran 1 liter berisi cairan bening dengan total sebanyak 2 liter. Yang ini mengandung DMF. Ya. Yang kedua, terdapat 2 botol warna putih ukuran 500 mm berisi cairan bening dengan total sebanyak 10 liter. Dan ini mengandung DMF. Selanjutnya kami jelaskan untuk bahan baku lainnya antara lain, ya. Yang pertama, 246 kemasan bahan baku berupa serbuk perasa seberat 1 kg. Dan yang kedua, 349,69 kg jerigen berisikan alkohol. Yang ketiga, 8 kg jerigen berisikan metanol. Ya. Dan yang keempat, sebanyak 66,1 kg jerigen berisikan vegetable glycerin. Ya. Yang kelima, ada 275 kg bahan baku primer nabati. Dan yang keenam, 3 dus kosong berisikan botol liquid kosong yang ukuran 20 mm kurang lebih sebanyak 12.150 botol. Dan yang ketujuh, 1 dus kosong berisikan 50.000 saset kemasan happy water kosong. Selanjutnya kami akan jelaskan untuk mesin produksi dan perlengkapan yang digunakan untuk produksi. Antara lain, yang pertama 2 buah mixer, ya, mesin mixer merek Spiral. Ya. Yang kedua, 1 buah alat sealing kemasan merek Heavy Pack Indonesia. Yang ketiga, 1 buah alat mixer, ya, merek Chris. Dan yang keempat, 1 buah alat filling botol liquid. Yang kelima, 2 buah kompor portable listrik merek Maspion. Ya. Yang keenam, 2 buah kacamata plastik. Yang ketujuh, 1 buah masker kimia. Yang kedelapan, 1 set kacamata dan masker kimia. Yang kesembilan, 1 buah termometer suhu. Dan yang ke-10, uang tunai sebesar 75 juta rupiah. Perlu kami sampaikan di sini, seluruh barang bukti yang telah kami amankan sudah dinilai dan ditaksir bernilai total 670 miliar 832 juta rupiah, ya.
Sebagai saya sampaikan, untuk seluruh barang bukti yang telah kami amankan ditaksir bernilai 670 miliar 832 juta rupiah. Ya. Nah, jika dikonversikan, upaya penggerebekan yang kami lakukan telah berhasil mengamankan lebih dari 9 juta jiwa dari bahaya narkoba, khususnya jenis heavy water dan liquid narkotika. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka dengan menyamarkan lokasi produksi narkotika di tengah-tengah pemukiman masyarakat, dan motif dari para tersangka yang diamankan tidak lain adalah untuk meraih keuntungan. Kemudian untuk barang bukti yang berhasil diamankan rencana akan digunakan dan dipasarkan di wilayah Jakarta untuk malam tahun baru. Ya. Perlu kami sampaikan juga untuk para tersangka ini, ya, akan dikenakan pasal 114 ayat 2, subsidiar 113 ayat 2, lebih subsidiar 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman pidana hukuman mati atau penjara seumur hidup, atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, dan denda paling sedikit yaitu 1 miliar dan paling banyak 10 miliar rupiah. Untuk seluruh tindakan pencegahan sampai dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Joint Operation ini merupakan tindakan preventive strike sebagai bentuk perlindungan pemerintah kepada masyarakat Indonesia dari bahaya narkoba, khususnya generasi muda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045. Perlu kami sampaikan juga bahwa Bapak Kapolri juga menekankan kepada seluruh jajarannya agar menindak tegas segala bentuk peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba yang ada di wilayah seluruh Indonesia. Akhir kata, kami berterima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang selalu memberikan dukungan dan apresiasi terhadap kinerja kami, karena tanpa dukungan dari masyarakat kita tidak akan berhasil, dan dukungan dari masyarakat menjadi pendorong dan semangat bagi kami untuk terus melawan peredaran narkoba serta penyalahgunaan narkoba di wilayah Indonesia. Dan terus seluruh masyarakat Indonesia jangan ragu-ragu untuk melaporkan segala bentuk aktivitas mencurigakan terkait peredaran narkoba di lingkungan Anda kepada pihak berwajib, ya, tentunya. Dan kami semua memastikan akan memproses segala bentuk tindak pidana narkoba secara tegas dan tuntas. Ya. Demikian yang kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Waktu kami kembalikan pada Thomas Eri. Silakan. Baik, terima kasih Jenderal. Demikian penyampaian, ya, joint operation terkait pengungkapan clandestine lead heavy water dan liquid narkoba di Bawah Batu ini yang disampaikan oleh Bapak Wakabare Eskrim Polri, Irjen Pol ACP Suheri SIK NSI. Baik rekan-rekan, tiba saatnya untuk sesi tanya jawab. Ya, silakan dari rekan-rekan yang akan bertanya, tolong sebutkan nama dan dari media mana. Ya, silakan, saya kasih kesempatan 3 pertanyaan dulu. Ada yang mau bertanya? Tunjuk tangan. Ya, Bapak dari mana? Silakan Pak. Minta tolong mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Wadir Reskrim Polri, Wakabar Reskrim Polri, dan Bapak Herdi, Kombes Wahyudi, dan semuanya. Kami dari PRFM, Radio Berita, Radio PRFM, yang ingin saya tanyakan, apakah ini rentetan dari kasus yang sama yang berada di Jakarta, di Bali, dan di tempat-tempat lainnya? Apakah ini satu sindikat pembuatan narkoba ini, atau memang terputus? Dan sudah berapa lama ini, Jenderal?
kegiatan ini dilakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin Pak Direktur Narkoba Balesim akan menjelaskan. Silakan Pak Dirjen Mukti. Yes. Baik, terima kasih dari PRMN. Saya mencoba menjawab bahwa betul bahwa untuk kasus ini awal mula tadi diserang oleh Pak Wakabar Eskrim bahwa dimulai dari Bogor penangkapannya melalui mobil-mobil terus dikembangkan sampai ke sini Pak, begitu. Karena untuk Kernest Type ini yang kita bongkar beda-beda jenisnya Pak. Contohnya waktu di Jogja betul di water tapi tidak ada kaitan dengan ini. Di Bali juga beda hasis begitu Pak. Jadi ini jaringan tersendiri Pak. Ya kalau Kernest Type bisa jaringan tersendiri karena mereka langsung ada pengendalinya baik dari dalam atau luar negeri yang masukkan barang-barang dari luar negeri Indonesia. Makanya kita join operasional dengan Bea Cukai untuk memantau barang-barang masuk yang ilegal, barang-barang prekursor yang ilegal maupun barang-barang pembuatan daripada alat-alat untuk membuat narkotik itu dari melalui Bandara Suta ya kita lakukan kontrol ferry sampai ke lokasi. Jadi emang untuk jaringan berbeda. Ya Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dir Narkoba Baris Krim Polri. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Ya. Sebutkan nama dan dari media mana ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Titik dari Radio El Sinta. Yang saya ingin tanyakan, langkah konkret apa setelah kejadian ini yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Ini masih ada DPO, kita masih mengejar pengendalinya. Ya, kita akan kembangkan terus sampai ke atas ya, sampai ke tingkat bandarnya siapa pengendalinya. Jadi ada satu DPO yang disebutkan oleh Pak Wakabar Eskrim, ya kita akan kejar dia sampai dapat, ya sampai temukan jaringannya. Ini mungkin jaringan juga jaringan internasional antara Malaysia dan Indonesia karena barang-barang ini berdasarkan trace daripada Bea Cukai bahwa ini masih ilmu dari Malaysia. Ya, demikian Mbak. Baik, terima kasih. Saya kasih satu kesempatan satu kali lagi untuk media. Ada yang mau bertanyakan? Cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih rekan-rekan media atas perhatian rekan-rekan pada hari ini. Lebih kurang saya mohon maaf atas kegiatan press conference ini. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan jangan dekat dengan barang bukti ya, nanti terhirup. Baik ya, saya pimpin ya. Ya, silakan rekan-rekan. Dari tengah dulu. Ya, yang sebelah kiri, silakan. Tengah lagi bentang. Tengah Pak. Tengah lagi Pak. Tengah lagi Pak. Oke, baik, terima kasih. Tolong rekan-rekan. Baik, terima kasih. Mohon izin rekan-rekan media, tolong untuk Q-Line dipatuhi. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi rekan-rekan media pada hari ini.